Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Idayanti, SPD MPD. Saya adalah salah seorang dosen dari program studi pendidikan vokasional mekatronika, jurusan pendidikan teknik elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang akan saya ajarkan, yaitu mata kuliah Teknik Digital dan Analog. Mata kuliah Teknik Digital dan Analog ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi pendidikan vokasional mekatronika yang terdiri atas 3 SKS dengan kode mata kuliah 21B10C120. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk teknik digital dan analog ada 4. Yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang teknik digital dan analog secara mandiri, mampu menganalisis rangkaian digital dan analog dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mampu menganalisis rangkaian digital, dan yang keempat, mampu menganalisis rangkaian analog. Adapun sub CPMK terdiri dari 13 sub CPMK, yaitu 1. Mampu menjabarkan sistem elektronika digital dan analog. Yang kedua, mampu menjabarkan sistem bilangan beserta konversinya. Yang ketiga, mampu menerapkan sifat dan cara kerja gerbang logika. Yang keempat, mampu menerapkan teorema-teorema aljabar bulan. Yang kelima, mampu menerapkan sifat dan cara kerja rangkaian flip-flop. Yang keenam, mampu menganalisis rangkaian counter. Ketujuh, mampu menganalisis rangkaian register. 8. Mampu mengklasifikasikan komponen-komponen elektronika analog. Yang kesembilan, mampu menganalisis rangkaian penyearah atau power supply DC. Yang kesepuluh, mampu menganalisis rangkaian penguat. 11, mampu menganalisis rangkaian komparator. 12, mampu merancang rangkaian elektronika digital. Dan yang ke-13 adalah mampu merancang rangkaian elektronika analog. Materi kuliah teknik digital dan analog terdiri atas 2 materi besar, yaitu teknik digital dan teknik analog. Pokok bahasan yang dibahas pada mata kuliah ini adalah pengertian sistem besaran dan sistem bilangan, sifat dan cara kerja gerbang logika, teorema-teorema aljabar bulan, sifat dan cara kerja rangkaian flip-flop, rangkaian counter, rangkaian register, rangkaian decoder, encoder, dan multiplexer, sistem analog dan digital, rangkaian penyearah atau power supply, rangkaian penguat, dan rangkaian komparator. Model pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah blended learning, yang mana menggabungkan model pembelajaran tatap muka di kelas dan menggunakan kelas LMS berupa kelas di Syam. Di mana mahasiswa melakukan presensi, mengupload tugas, dan mendownload materi-materi perkuliahan. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab, demonstrasi, dan praktikum. Interaksi antara dosen dan mahasiswa menggunakan pola pengajaran meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan dosen memaparkan materi sesuai dengan topik yang akan diajarkan. Kemudian interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa, di mana dosen dapat mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya, mengemukakan pendapat, memecahkan masalah, atau menyampaikan solusi. Assessment merupakan sistem penilaian
yang diterapkan pada mata kuliah teknik digital dan analog ini. Untuk mata kuliah ini, asesmen atau penilaian diberikan pada penilaian afektif, dinilai dari sikap selama proses perkuliahan dan kehadiran sebesar 10%, kognitif dan psikomotor dinilai dari tugas dan pengerjaan proyek sebesar 25%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Demikianlah deskripsi untuk mata kuliah teknik digital dan analog. Marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah teknik digital dan analog pada mahasiswa semester 1 Pendidikan Vokasional Mekatronika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di kelas kita untuk mata kuliah teknik digital dan analog. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah ya atas kesempatan baik yang diberikan Allah kepada kita. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat, dapat menambah pemahaman dan pengetahuan kita secara bersama-sama, dan tentunya yang paling kita harapkan adalah apa yang kita lakukan ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Baik anak-anak sekalian, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ketiga untuk mata kuliah teknik digital dan analog. Tapi sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, ada yang masih ingat materi yang sudah kita bahas pekan sebelumnya? Baik, awal silahkan. Materi pekan sebelumnya itu adalah sistem bilangan. Baik, terima kasih awal. Baik, sudah disebutkan oleh temannya, masih ingat bahwa materi pekan sebelumnya itu adalah sistem bilangan. Ada yang bisa bantu Ibu menyebutkan sistem bilangannya? Baik, silakan Nak, silakan berdiri. Nah, sistem bilangan itu ada 4 Bu. Yang pertama itu ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Baik, terima kasih Sarjina. Baik, itu tadi yang disebutkan oleh teman kalian adalah materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu adalah sistem atau jenis-jenis sistem bilangan. Oke, untuk hari ini sebelum Ibu melanjutkan materinya, ada yang sudah melaksanakan presensinya di Syam, oke? Sudah. Oke, sudah. Alhamdulillah, jangan dilupa ya. Kemudian sudah mendownload dan membaca materinya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Jadi hari ini kita hanya tinggal membahas dan mendiskusikan materi kita ya. Kalau anak-anak sekalian sudah membaca materinya. Baik, untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu yang pertama adalah anak-anak sekalian setelah kegiatan pembelajaran ini mampu menjelaskan sifat dan cara kerja dari masing-masing logic gate atau gerbang logika. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis outputnya setelah kalian tahu kondisi inputnya. Kemudian yang ketiga adalah mampu menerapkan kombinasi gerbang digital ini atau gerbang logika ini dalam produk elektronika sederhana. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Sebelum kita melanjutkan, karena semua sudah mendownload dan membaca materinya, ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan apa sih gerbang digital? Baik, silakan Marsha. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam elektronika digital yang melakukan operasi
beroperasi logika pada sinyal-sinyal inputnya untuk menghasilkan sinyal output berdasarkan aturan logika tertentu seperti OR, NOT, dan sebagainya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Marsha. Selanjutnya ada lagi yang bisa membantu? Baik, Nurmaina, silakan berdiri. Jadi, gerbang logika adalah perangkat elektronika yang beroperasi pada sinyal input biner atau sinyal yang hanya dapat memiliki dua kemungkinan nilai 0 atau 1 dan menghasilkan sinyal output biner berdasarkan aturan logika yang lebih ditentukan. Terima kasih banyak Nanda sekalian, luar biasa semua ya. Artinya semua sudah paham apa itu gerbang logika. Nah, secara teknisnya kita bahas bahwa gerbang logika biasa disebut juga gerbang digital. Kemudian kalau dari segi teknisnya di sini dijabarkan bahwa gerbang logika atau umum disebut dengan gerbang digital yaitu adalah piranti dua keadaan. Kenapa dikatakan dua keadaan? Karena dia hanya mendeteksi dua keadaan, ya. Keadaannya di sini ada dua kemungkinan, yaitu keluaran dengan 0 volt yang menyatakan nilai logika 0 atau rendah, atau biasa kita sebut dengan tidak bertegangan ya. Kemudian yang kedua adalah keluaran dengan tegangan tetap. Jadi dia bertegangan atau logika tinggi yang biasa kita logikakan 1. Jadi di sini prinsipnya nanti di gerbang digital itu sebenarnya kita menggunakan bahasa biner ya, logika biner. Jadi ini gerbang digital, dia bisa memiliki minimal 1 input dan 1 output. Jadi ada input dan ada outputnya. Kemudian di sini gerbang-gerbang logika yang khususnya dipakai saat ini itu semua berada dalam genggaman Ananda sekalian ya. Semua perangkat elektronik yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari dasarnya berasal dari gerbang digital ini. Nah, gerbang digital ini dirangkai sampai bisa membentuk yang disebut dengan IC atau integrated circuit atau sirkuit terintegrasi. Nah, IC ini terdiri atas komponen elektronika dasar. Ada transistor, ada dioda, ada resistor dan lain-lain yang disusun membentuk sebuah IC yang sampai saat ini bisa menjadi cikal bakal teknologi saat ini. Nah, yang akan kita bahas untuk gerbang logika dasar itu ada 7. Seperti di atasnya ada gerbang AND, OR, NOR, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Kemudian sebelum kita membahas masing-masing, ada yang harus kita ketahui bahwa untuk keadaan logika dari gerbang logika ini atau gerbang digital ini memenuhi standar aljabar Boole. Nah, dalam aljabar Boole ini mengenal 3 operasi dasar. 3 operasi dasar yaitu AND, ya, AND. Kemudian ada OR dan yang terakhir itu ada NOT. Ini yang menjadi operasi dasarnya. Itulah gerbang digital yang paling dasar. Kemudian ada gerbang yang lain mengikut ada di sini ada NAND, itu sudah kombinasi. Ada 2 gerbang yang digunakan ya, atau ada 2 sifat di situ. Ada NOT dan AND. Kemudian untuk NOT ada 2 juga gerbang, ada NOT dan OR. Begitupun untuk XOR. Ada beberapa gerbang yang sudah dikombinasikan. Ada gerbang OR, NOT maupun AND. Dan yang terakhir ada XNOR. Nah, gerbang-gerbang logika ini memiliki 1 atau lebih masukan. Ya, memiliki 1 atau lebih. Jadi bisa paling kecil 1 inputnya, kemudian bisa lebih. Bisa 2, bisa 4, bisa 8 dan seterusnya. Kemudian hubungan antar keluaran dan semua kombinasi keadaan masukan itu bisa dianalisis melalui tabel kebenaran. Penjelasannya ya, tabel kebenaran itu adalah berisi kemungkinan variabel atau nilai logika biner yang mungkin diberikan ke input logika
dan dipakai untuk menganalisis kebenarannya. Kemudian, tabel kebenaran ini, catatan berikutnya adalah bahwa tabel kebenaran itu harus memuat seluruh kemungkinan keadaan input. Jadi jika tabel kebenaran Ananda sekalian tidak memuat satu saja kondisi kemungkinan input, maka itu akan menjadi tabel kesalahan, ya. Jadi salah. Nah, bagaimana supaya kita bisa tahu ada berapa jumlah input atau ada berapa kondisi kemungkinan input yang terjadi? Maka kita menggunakan rumus ini. Jadi 2 pangkat N, ya. 2 pangkat N. N ini adalah kemungkinan jumlah inputnya. Jadi kalau inputnya ada 2, maka 2 dipangkat 2. Maka kemungkinan kondisi inputnya itu ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Baik. Sekarang kita lihat penerapannya, ya. Kita mulai membahas masing-masing gerbang kita. Yang pertama, ada yang dikenal dengan gerbang OR. Ada yang bisa bantu Ibu apa itu gerbang OR? Baik, silakan berdiri. Gerbang OR adalah salah satu jenis gerbang logika yang sama seperti gerbang N, memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Gerbang OR menghasilkan input 1 bila semua atau salah satu input adalah bilangan biner 1. Sementara itu, output menghasilkan 0 bila inputnya bilangan biner 0. Baik, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita cek. Jadi gerbang OR ini adalah gerbang yang diterjemahkan sebagai logika atau, ya. Artinya gerbang logika ini akan bernilai logika 1 jika salah satu dari inputannya itu berlogika 1. Sekarang kita masuk ke gerbang berikutnya, gerbang N. Ada yang tahu gerbang N itu? Ya, silakan berdiri. Gerbang N adalah gerbang logika yang memiliki masukan 2 input atau lebih untuk menghasilkan 1 output. Baik, terima kasih banyak. Ada lagi tambahan? Baik, kita bahas gerbang N-nya seperti apa. Jadi gerbang N itu sama seperti gerbang OR yang memiliki 2 input dan 1 output, minimal 2 input, ya. Nah, ciri khusus dari gerbang N ini, dia akan berlogika 1 jika semua inputnya berlogika 1. Salah satu saja inputannya bernilai 0 atau berlogika 0, maka outputnya pasti 0. Ya. Sekarang kita lanjut ke inverter. Apa itu inverter? Baik, silakan Nur Sekawati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Gerbang NOT atau inverter yaitu sebagai pembalik. Baik, terima kasih Sekawati. Jadi yang paling simpel, gerbang yang paling sederhana itu adalah inverter. Biasa juga kita sebut dengan pembalik atau gerbang NOT, ya. Gerbang NOT ini memiliki 1 input dan 1 output. Nah, simbol dari gerbang NOT ini seperti ini, ya. Jadi ciri khas dari gerbang NOT itu adalah lingkaran di bagian atas di ujungnya. Dimana outputnya dia sama dengan A ini adalah input, kemudian garis mendatar atau biasa disebut dengan inverse. A inverse atau A dibalik itu anode, ya, bacanya. Jadi apapun outputnya itu dibalik dari inputnya. Baik, kita lanjut. Gerbang berikutnya adalah gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gerbang kombinasi antara gerbang NOT dan gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gerbang N-nya, kemudian lingkaran kecil di atasnya itu adalah gerbang NOT, digabungkan menjadi gerbang NAND. Untuk tabel kebenarannya sendiri adalah tabel kebenaran dari gerbang N dipasang kembali di depannya, ya. 1, 1, 1, 0. Kemudian berikutnya gerbang NOR. Gerbang NOR adalah gerbang kombinasi antara
not dan not dan or. Simbolnya seperti di atas, jadi ada gerbang or, kemudian dipasang not di depannya. Y sama dengan A ditambah B inverse. Kemudian gerbang berikutnya ada yang disebut dengan gerbang XOR atau biasa disebut dengan exclusive OR. Kemudian ini simbolnya seperti ini. Y sama dengan A eksklusif B, di mana kondisi inputnya dan kondisi outputnya. Jadi untuk gerbang ekspor ini ciri khasnya adalah jika inputnya semuanya logikanya sama atau logikanya berbeda atau sama, yaitu 0 dan 0, maka outputnya pasti 0. Kemudian jika inputannya berbeda, ini ada 0 dan 1, maka outputnya pasti 1. Sekarang kita masuk ke gerbang berikutnya, ada gerbang XNOR. Jadi gerbang XNOR ini disusun antara kombinasi gerbang OR dan NOR. Ya, simbolnya seperti di atas adalah gerbang XOR, tapi ada NOT di depannya. Ya, maka kalau kebenarannya adalah ciri khasnya ketika inputnya sama, outputnya 1. Ketika inputnya berbeda, outputnya 0. Nah, kita buat satu contoh kasus ya. Sekarang ibu punya gerbang kombinasi di atas. Silahkan Anda sekalian mencoba untuk menganalisis output dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama kombinasinya adalah ada gerbang NOT dan gerbang N. Ada yang bisa membuat tabel kebenarannya? Baik, Kusmawar silakan. Baik, terima kasih banyak Kusmawas. Jadi untuk contoh yang pertama sudah betul dikerjakan oleh teman kalian Kusmawar. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, silakan, siapa namanya nak? Silakan berdiri. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Di mana diterapkan itu gerbang logika? Baik, terima kasih banyak. Luar biasa sekali ya pertanyaannya. Jadi artinya ini rasa penasaran Ananda sekalian sudah mulai muncul. Sebenarnya gerbang logika ini seperti apa sih sampai kita harus tahu kondisinya seperti ini. Nah, yang paling sederhana yang bisa Ibu sampaikan adalah misalnya kalkulator yang paling sederhananya. Di situ untuk gerbang digital ini kita bisa merangkainya, mengkombinasikannya dengan gerbang-gerbang yang lain sehingga dia bisa menyusun ada yang namanya adder, nanti akan kita bahas. Ada namanya subtraktor. Adder itu adalah fungsi yang bisa menjumlahkan, ya. Kemudian subtraktor itu bisa mengurangkan, melakukan operasi-operasi aritmetika. Bisa dipahami Anda sekalian? Bisa. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kasus ya. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu sudah menyampaikan materinya. Untuk ini Ibu memberikan sebuah kasus yang harus Ananda selesaikan, pecahkan secara berkelompok. Pekan kemarin sudah ada kelompoknya ya. Nah, yang harus diselesaikan ada dua di atas. Ada dua aljabar ya, di mana A dikali B inverse atau dibalik
itu sama dengan A not ditambah B not. Kemudian kasus yang kedua adalah A ditambah B kemudian not sama dengan A not dikali B not. Silahkan dikerjakan dengan teman kelompoknya, dibuktikan dengan gerbang digitalnya. Jadi kalian merangkai gerbangnya, kemudian diturunkan tabel kebenarannya. Apakah aljabar di atas itu benar? Ya. Kemudian setelah kalian menganalisis kasus ini, itu wajib dipresentasikan setiap kelompok untuk pekan depan. Dipahami Ananda sekalian? Baik, Ananda sekalian, untuk menguji pemahaman dan mengetahui sejauh mana pemahaman Ananda sekalian, sekarang kita evaluasi dulu ya. Jadi evaluasi, Ibu sudah menyiapkan kuis di Quizizz. Silahkan join menggunakan kode di atas atau link yang ada di atas. Kalau sudah semua join, Ibu akan memulai Quizizz-nya. Baik, karena semua sudah bergabung, kita mulai ya. Siap-siap Ananda sekalian. Kita mulai. Baik, sekarang kita coba lihat hasil untuk kuis kita. Ya, kuis pada pertemuan ketiga kita kali ini dengan materi teknik digital dan analog, materi gerbang digital, dimenangkan oleh siapa tadi? Prilia, kemudian Lisa, dan yang urutan ketiga Andre Maulana. Baik, dan berikutnya yang lain silahkan terus belajar Anda sekalian ya, untuk dijadikan motivasi berikutnya. Baik, sekarang kita masuk di sesi akhir untuk pertemuan kita pada pagi hari ini untuk mata kuliah teknik digital dan analog. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita di sini adalah bahwa gerbang logika atau logic gate itu adalah komponen dasar ya dari sirkuit digital yang ada saat ini. Baik, di sini dikatakan gerbang logika adalah blok fundamental dari sistem digital seperti komputer dan perangkat elektronik lainnya. Operasi dasar logika dari gerbang digital ini ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Contoh penerapannya adalah jam digital, ini contoh sederhana, kemudian simbol-simbolnya. Oke. Baik, Ananda sekalian, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Ananda sekalian. Dan sekali lagi, marilah kita sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita ini, kita berdoa semoga apa yang telah kita laksanakan tadi ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita serta pengetahuan kita juga mampu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah teknik digital dan analog. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.